Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi di channel ini, channelnya Hakim Elektronik. Dan di kesempatan kali ini saya kembali mereviewkan sebuah protektor anti konslet, katanya seperti itu ya. Namun di sini yang diartikan anti konslet itu ada sedikit kekurangan kalau menurut saya, tapi sudah cukup membantu untuk keamanan speakernya maupun driver amplifiernya seperti itu. Oke, untuk yang pertama yaitu cara pemasangan speaker protektor anti konslet yang dari saya ini ya. Jadi saya jelaskan di sini untuk volt cc-nya saya menggunakan 15 volt AC CT dengan arus 5 ampere 2 ampere ya, 2 ampere sudah cukup. Nah, untuk volt cc-nya untuk di sini akan ada tambahan temperatur ya, ini ada tambahan temperatur. Nah, di sini pin temperaturnya saya pasang di pin ini, pin NO ini ya. Kalau teman-teman ingin menggunakan temperaturnya, jadi fungsinya temperatur ini dimana dia menyensor suhu panas pada heatsink, dan sensornya sendiri itu menggunakan sejenis sensor KSD 80 atau KSD 70 atau terserah ya. Itu KSD itu sensor suhu yang dimana ditempelkan ke heatsink, kakinya ada 2, dipasang ke ini. Jadi di sini saya sudah jumper. Kalau teman-teman ingin menggunakan sensornya, jumperan ini dilepas, dipasang ASD tadi, KSD ya. Kalau enggak teman-teman ingin enggak ribet carinya, enggak susah, cari sensor suhu Magicom. Untuk derajatnya silahkan sesuaikan keinginan ya, sesuaikan keinginan. Itu untuk temperaturnya. Untuk pin refnya di sini, ini kan ada tulisan min dan plus ya. Itu dipasang ke kaki emitor final ya. Ini bukan driver loh ini, tapi ini transistor final loh ini ya. Transistor drivernya ini transistor drivernya, ini transistor finalnya. Itu dipasang ke kaki emitor sebelum resistornya. Jadi bukan di outspeakernya, tapi di emitornya di sini ya. Nah, di kaki emitornya di sini. Yang tipe C atau tipe NPN itu masuk ke ref plus. Yang tipe PNP emitornya masuk ke ref min. Ya, paham ya untuk penerapannya. Dan untuk cara kerjanya seperti ini. Jadi teman-teman jangan salah paham, yang dimaksud anti konslet di sini bukan ketika speaker dikonsletkan aman. Memang aman, namun ada sedikit penjelasan. Jadi seperti ini. OCP berfungsi saat ada sinyal input masuk atau ada musik. Jadi ketika ada musik speaker konslet, maka lampu protek menyala dan relay off. Ya, relay off seperti itu. Kalau tanpa musik Mas, dikasih beban, apakah ketika dikonsletkan protek? Selama ini saya nyoba tidak. Tapi kita buktikan saja, praktekkan saja. Apakah nggak bahaya Mas? Karena tidak ada sinyal input itu menurut saya nggak bahaya ya. Menurut saya nggak bahaya karena final belum bekerja maksimal, hanya final itu kemasukan tegangan saja tapi belum bekerja. Jadi walaupun speaker outnya dikonsletkan itu masih aman, walaupun hanya 1 detik atau 2 detik bahkan 3 detik, itu kalau menurut saya aman karena belum ada sinyal input masuk dan sinyal outputnya pun tidak keluar. Seperti itu ya, itu menurut saya. Oke, langsung saja kita praktekkan ya. Saya menggunakan driver ini driver micro D 50 watt ya, tulisan saja 50 watt, kalau aslinya nggak tahu berapa watt ini. Ini bisa disuplai 32 volt AC, jadi sekitar 43-45an volt DC ya, sekitar seperti itu. Ini untuk karakternya mid low. Maaf ya, bukan iklan driver. Oke, lanjut ke
ini protektor. Saya tancapkan dulu drivernya ya. Saya tancapkan dulu drivernya. Oke, driver sudah saya hidupkan dan volume saya naikkan sedikit. Nah, oke. Biar tidak terlalu kaget. Dan coba teman-teman perhatikan delay ketika protektor saya hidupkan. Delaynya perhatikan. Oke, saya tancapkan dan lihat delaynya ya. Nah, itu dia. Oke, saya kecilin dulu. Delaynya seperti itu. Saya cari dulu musik yang kiranya tidak ada yang mengganggu seperti itu ya. Oke, saya coba ganti. Oke, ini sudah ada musiknya ya. Musik sudah ada, namun coba kita konsletkan. Ini speaker outnya, speakernya ya, speakernya kita konsletkan. Nah ya, ketika speaker konslet, maka lampu merah menyala dan akan diam menyala terus sampai benar-benar istilahnya itu yang konslet itu ketemu, baru dimatikan powernya dimatikan ya, lalu dihidupkan kembali seperti itu. Nah, oke, paham ya. Jadi ini tanpa sinyal input ya. Saya tidak kasih sinyal input, saya volumenya kecilin. Coba kita konsletkan apakah mau protek ya. Oke, kita coba. Ya kan? Tidak mau protek ya. Jadi tidak mau protek. Tapi amplifier tetap aman walaupun dikonsletkan karena belum ada sinyal input dan sinyal output yang keluar. Jadi di sini tidak ada arus AC maupun DC di ini ya. Nah, di output speakernya itu tidak ada arus DC ataupun DC seperti itu. Nah, ketika kita buka musiknya ya. Ini sebentar. Ini sekitar arah jam 8 ya. Nggak kelihatan sih ya karena potensinya, potensinya nggak pakai baju. Ini anggap jam 6 seperti ini. Wah, gimana ini? Anggap jam 6 seperti ini. Jam 7, 8, 9, jam 8. Oke, jam 8. Kita coba konsletkan lagi. Nah, mau ya. Jam 8 masih mau. Oke. Kita hidupkan kembali. Coba sekali lagi ya, coba sekali lagi, kita konsletkan lagi, coba sekali lagi, tek. Oke, konslet. Dan pasti ada pertanyaan dari teman-teman, Mas, bagaimana caranya ketika speaker konslet relay off dan ketika speaker dilepas relay kembali normal? Caranya sangat mudah, hanya melepas lampu merah ini saja. Ini lampu merah teman-teman lepas. Nah ya, maka dia ketika protek relay off dan ketika dilepas relaynya kembali on. Ya, kita coba saja hasilnya seperti apa. Kalau memang nanti hasilnya door ya udah, itu udah resiko kita untuk percobaan ya. Kita coba saja, kita lepas lampunya. Oke, lampu sudah kita lepas dan kita coba kembali. Oke, harus ada sinyal input. Perhatikan ya teman-teman ya.
sambil perhatikan yang ini, sambil perhatikan relaynya di sini. Saya konsletkan, ya itu. Nah. Ya, paham ya? Konsletkan lagi. Oke, itu dia tadi. Namun menurut saya itu agak sedikit sedikit berbahaya sih ya, kalau amplifiernya teman-teman itu tidak tidak bisa menahan anti konslet, itu bisa berbahaya karena ketika tadi kita konsletkan, relaynya itu bergoyang, istilahnya mati hidup gitu, ceklik 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 mengikuti kedipnya ini tadi ya. Jadi sekian detik dia ceklik. Jadi ada sebentar ada konslet, sebentar lepas, sebentar on, sebentar lepas gitu. Jadi menurut saya lebih tidak aman ya untuk cara kerja seperti ini. Kalau menurut saya ya, kalau untuk seperti bell up itu saya pernah dapat. Jadi walaupun tidak ada sinyal output, speaker konslet, relay protect seperti itu ya. Itu pernah saya dapat, punyanya apa ya, saya lupa. Saya pernah memperbaiki, ternyata outputnya itu konslet dan relay protect seperti itu. Ketika dilepas, relay kembali on. Nah itu punya apa saya, tapi sistemnya itu kalau nggak salah menggunakan IC LB atau IC apa itu, lupa saya. Saya juga punya itu layoutnya, cuma nggak saya teruskan, entah mungkin kurang minat aja ya, entah di mana saya juga nggak tahu. Ini protektor anti konslet punyanya Sani Hasan. Mas punya layout enggak untuk itunya? Saya minta dong layoutnya. Oke, untuk layout itu seperti ini saya jelaskan. Saya kan sudah sediakan PCB ya, saya jual PCB ada di online shop saya ada, Bukalapak, Shopee juga saya sudah sediakan untuk PCB-nya. Untuk layoutnya ya teman-teman, skema kan sudah disebar oleh Sani Hasan itu. Nah, tinggal layout saja teman. Kalau nggak bisa nge-layout ya pakai PCB Android nge-layoutnya bisa. Kalau nggak bisa PCB Android pakai PCB bolong. Ilmunya belajar kepada teman saya yaitu Misterius di FB, namanya Misterius, itu ahlinya PCB bolong itu. Oke, seperti itu dia tadi keterangan dari saya, penjelasan dari saya untuk pemasangan atau pengaplikasian dan cara kerjanya relay protektor OCP dan temperatur ya. Untuk fungsinya temperatur atau cara kerjanya silakan teman-teman lihat video di link deskripsi, atau silakan teman-teman cari video saya yang review protektor OCP ya, tapi di situ yang stereo, kalau yang ini yang mono. Oke, kalau teman-teman ingin berminat membelinya silakan juga cek link deskripsi atau bisa komen di bawah, nanti saya cantumkan alamat all shopnya, atau WA boleh, rekening bersama juga boleh. Oke, siap. Untuk drivernya ya belum saya produksi, hanya dipakai sendiri dulu, mungkin suatu saat akan juga memproduksi ya. Oke teman-teman, ada sedikit yang ingin saya sampaikan buat teman-teman yang sudah memakai protektor OCP dari saya yang stereo. Karena yang mono ini baru saya produksi. Untuk yang stereo mungkin teman-teman sudah membeli PCB-nya atau membeli kit. Ada sedikit keluhan, yaitu ketika kena tendangan, ketika terkena tendangan bass, itu protek mas. Nah, itu sensitif. Jadi teman-teman langkah pertama yaitu lepas OCP-nya. Nah ini soket OCP-nya teman-teman lepas. Kemudian tes lagi apakah masih protek. Nah, kalau tidak protek berarti R ini yang 150 ohm
dari pin ini itu teman-teman naikkan ya, salah satu saja naikkan di bagian plusnya, di bagian plusnya teman-teman naikkan 560 atau ya sesuai kesensitifannya. Kalau sudah tidak sensitif lagi cukup senilainya segitu, dan ketika speaker konslet tetap protect ya, seperti itu. Dan untuk yang di dalam sini ini itu sensitif buat over DC protektornya. Saya menggunakan 22 kilo ya, cukup 2,5 sampai 3 volt sudah protect. Tapi kalau teman-teman masih kurang kecil silahkan diperkecil kembali, tapi kalau terlalu sensitif silahkan diperbesar seperti itu ya. Untuk yang ini yang protektor mono 3R123 ya. Oke. Kalau untuk delaynya supaya lebih panjang, kalau menurut saya ini sudah cukup. Tapi kalau teman-teman delaynya ingin semakin panjang, itu teman-teman harus merubah nilai ini ya. Ini ada nilai resistor 100 kilo ya. Ini resistor 100 kilo di sini SMD. Itu teman-teman naikkan menggunakan 150 atau 220 kilo sesuai keinginannya. Ya ini. Kalau yang di mono yang di stereo kemarin seperti ini. Bentar saya kasih contoh. Oke, yang stereo ini ya. Jadi yang stereo untuk sensitif OCP-nya itu ada nilai 150 di sini, yang diganti bagian plusnya. Dan ini nilai untuk sensitif over DC protektornya ini kanan kiri 22 kilo. Dan untuk delaynya ini 100 kilo ini silakan teman-teman naikkan 150 atau 220 ya. Oke. Untuk PCB yang ini masih ready, bahan pertina, dan sudah saya proses cetak lagi 50 pes ya, sedikit-sedikit lah ya, yang penting bisa mencukupi kebutuhan teman-teman gitu aja. Bahan masih pertina, karena kalau menurut saya speaker protektor itu yang penting jalur ini ya, yang penting jalur ini itu mencukupi untuk arus besar ya. Ini sudah saya siapkan untuk maskingnya atau solder maskingnya, untuk menambahkan ketebalan soldernya, ketebalan jalurnya. Jadi insya Allah walaupun arus berapa ampere pun yang penting relaynya mendukung ya, seperti itu akan ya cukup mampu. Oke, salam dari saya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan jika bermanfaat silakan teman-teman share di sosial media teman-teman, dan juga jangan lupa like-nya. Oke, subscribe juga tentunya. Oke. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.